SMK Pika berada di tempat strategis karena terletak hanya beberapa menit dari Lawang Sewu Tugu Muda, Gereja Blenduk, dan Stasiun Tawang. SMK Pika merupakan salah satu unit penting dari lembaga yang sudah lama berkecimpung dalam industri kayu yang dikenal dengan nama Pendidikan Industri Kayu Pika Semarang. Sekolah ini memiliki tujuan dan visi agar orang-orang muda memiliki keunggulan di dalam bidang teknik furniture atau secara umum dalam bidang industri kayu. SMK Pika itu merupakan salah satu kolese Jesuit dan sebagai salah satu kolese Jesuit memiliki model edukasi proses dan tujuan yaitu kompeten, conscience, dan compassion. SMK Pika mempunyai visi menjadi pusat pendidikan menengah teknik furniture dengan lulusan yang kompeten, humanis, menghidupi nilai-nilai luhur, dan peduli pada lingkungan hidup. Untuk mencapai visi itu, salah satu misi dari SMK Pika adalah menerapkan teaching factory dalam pembelajarannya. Dengan lama pendidikan 4 tahun ini, anak-anak dibekali dengan mental dan juga skill serta pengetahuan yang cukup sehingga mereka akan benar-benar siap ketika terjun di dunia industri. Program pembelajaran 4 tahun terdiri dari level 1 adalah kelas 10, level 2 adalah kelas 11, level 3 adalah kelas 12, dan level 4 adalah kelas 13. Kurikulum Pika terdiri dari 60% pelajaran praktek dan 40% pelajaran teori. Level 1, kelas 10, mereka diajarkan tentang sense of quality. Mereka belajar tentang bagaimana membuat sebuah produk dengan kualitas yang baik dan bagaimana mereka belajar tentang karakter bekerja yang profesional. Mereka belajar menukang dengan alat-alat manual dan mereka harus belajar bagaimana membuat produk dengan alat-alat manual seperti pasah, gergaji, dan pahat. Level 2, siswa kelas 11, mereka belajar tentang sense of efficiency. Sense of efficiency adalah mengatur cara bekerja, waktu, dan proses membuat sebuah produk. Mereka sudah mulai menggunakan bangku kerja, kemudian menggunakan mesin-mesin standar seperti mesin bur, mesin ketam perata, mesin ketam penebal, dan mesin gergaji.
Di kelas 2 ini, mereka sama dengan seperti kelas 10, mereka belajar secara individual untuk menyelesaikan sebuah produk. Level 3, kelas 12, mereka belajar tentang sense of teamwork. Mereka belajar secara kelompok untuk menyelesaikan sebuah produk. Sebagai contoh, almari pakaian. Almari pakaian ini diselesaikan dengan 2 orang. Dan mereka belajar tentang bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Level 4, kelas 13, mereka belajar tentang sense of entrepreneurship. Mereka mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kelas 10, 11, dan 12. Dan mereka mulai bekerja bersama karyawan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Mereka belajar kemandirian untuk menyelesaikan proyek, belajar bertanggung jawab, dan belajar untuk mengelola sebuah proyek. Peserta didik adalah subjek dalam pendidikan. Maka mengenai pendidikan karakter, peserta didik sendirilah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan karakter, mengembangkan segala potensi yang ia miliki. Dalam hal ini sekolah bertanggung jawab untuk memberikan sarana, bahkan tantangan yang bisa membuat siswa atau peserta didik terpecut untuk mengembangkan diri. Contoh yang kami buat adalah camping rohani untuk siswa kelas 1, rekoleksi untuk kelas 1, 2, 3, dan juga live-in. Setiap siswa harus juga mengembangkan sisi-sisi compassion-nya. Maka salah satu program yang tidak dikembangkan di SMK BK yaitu membuat acara live-in ini supaya kemudian dari siswa sendiri dengan tinggal dan bersama dengan orang-orang sederhana di desa-desa, misalnya di desa Ngargomulyo, Paroki Sumber ini, siswa BK itu bisa belajar bagaimana jerih lelah para petani, bagaimana perjuangan para petani, dan untuk itu kemudian para siswa sendiri nanti punya rasa kepedulian pada nasib para petani, tapi juga kepada orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Kalau misalnya kelak mereka bekerja, mereka juga memiliki rasa compassion juga pada para buruhnya, para pegawainya, dan seterusnya. SMK BK itu sudah dikenal memiliki kompetensi yang unggul bagi setiap siswanya. Salah satu indikator itu setiap siswa itu alumninya selalu berhasil dan diterima dalam dunia kerja 100%. Jadi 2 hal yang penting dalam kami harapkan dari PIKA. Yang pertama adalah sarana belajar. Jadi kami juga berharap menjadi satu mitra yang baik dalam pembelajaran. Yang kedua adalah sarana untuk mengembangkan diri dalam proses rekrutmen dan berkembang, berkarir bersama demi kemajuan bersama. Kemudian juga ada pengakuan dari dunia usaha, ada juga prestasi-prestasi tidak hanya nasional tapi juga dalam tingkat lomba-lomba internasional. Saya bangga sekolah di SMK BK karena saya diberi kesempatan untuk mewakili Indonesia di tingkat ASEAN. The ASEAN Skill Competition ini dilakukan kebetulan di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Nah, untuk ajang ini saya di bidang kejuruan cabinet making.
pada bidang cabinet making saya membuat perabot ini atau benda test project ini dengan ada laci, kemudian diberi pintu, ada list kisi-kisinya. Harapan saya tentunya Indonesia sebagai tuan rumah, Indonesia mampu meraih emas. Dan saya juga ingin membanggakan nama Indonesia dan SMK PIKA Semarang. Saya Tuti dari Angkatan 17 dari SMTIK PIKA, di mana saya belajar banyak hal di sini mengenai pembentukan karakter. Saat dulu saya masih bersekolah di PIKA, saya dididik untuk mandiri dan bekerja sesuai dengan kondisi di perusahaan. Dan itu sangat berharga sekali karena saat saya bekerja, hal-hal tersebut langsung bisa saya terapkan. Kami selaku mitra juga terus-menerus berkolaborasi dengan pihak kepala sekolah, bagaimana kami mengharapkan lulusan PIKA nantinya siap bekerja, siap untuk masuk ke dunia usaha, dunia industri tanpa mereka mengalami kesulitan. Kami memberikan mereka apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tersebut. Bentuk relasi Olimpik dengan PIKA selama ini berjalan cukup baik, ya. Jadi dalam bantuan yang diberikan adalah memberikan bantuan dalam bentuk mesin. Memang selama ini belum begitu banyak, baru kita mulai memberikan sebuah mesin CNC. Diharapkan ke depan kita bisa bantu lebih banyak lagi. Di samping itu juga kita menawarkan, bahkan sudah berjalan lancar dari alumni-alumni daripada PIKA bisa melakukan praktek kerja di perusahaan Olimpik. Dan diharapkan ke depan bisa bekerja sama lebih baik lagi, sehingga PIKA ini bisa menghasilkan siswa-siswa yang lebih profesional, lebih kompeten untuk membangun dunia furniture di Indonesia. Dan juga bantuan lainnya adalah memberikan beasiswa kepada siswa-siswa PIKA yang dirasakan yang terbaik. Bahwa mengikuti pendidikan di PIKA, khususnya di bidang woodworking, itu menjanjikan suatu profesi dan menjanjikan suatu lahan kerja maupun lahan bisnis yang sangat menjamin kehidupan kita di masa depan. Tentunya saya melihat PIKA sebagai sebuah institusi yang sangat luar biasa baiknya, karena sebagai sekolah menengah kejuruan yang sangat terfokus pada bidang kayu, ini merupakan satu aset yang luar biasa untuk negara kita, karena di sini bisa dibentuk bangkitnya generasi-generasi muda yang akan datang yang bisa menggunakan potensi di Indonesia, yaitu kayu itu sendiri yang bisa nantinya menjadi potensi untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Jadi saya harapkan bangkitnya PIKA, bangkitnya anak-anak PIKA bisa memajukan ekonomi Indonesia dan memajukan industri kayu di Indonesia pada khususnya. Dan kepada anak-anak PIKA, you can be anything and make changes. Karena setiap orang memiliki kapabilitas untuk bisa menjadi apapun yang dia inginkan, termasuk menjadikan industri kayu menjadi industri nomor 1 di Indonesia.